Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada saudara-saudara kita dari umat Kristiani. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu tahu enggak kenapa beliau-beliau ini berani hadir di tengah-tengah umat Islam? Alasannya tidak lain karena beliau-beliau ini kan mantan muslim. Sedikit banyak beliau-beliau tahu jikalau agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Agama Islam itu agama yang damai. Sesuai dengan kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan muslim itu apabila dia bisa mengamankan orang lain termasuk muslim maupun non muslim dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi beliau tahu itu Islam agama yang damai, makanya berani hadir. Dan di kalangan kita ini kan tidak ada teroris ini. Betul enggak? Jadi Bapak Ibu, kalau orang non muslim masuk ke kampung, ke rumah orang Islam, pasti aman, pasti damai. Betul tidak? Mereka tidak akan pernah ada teror, karena Islam itu anti terorisme. Baik Bapak Ibu, biasanya kalau terakhir kan lebih banyak jatahnya. Iya Pak ya? Lebih banyak biasanya. Karena saya ini sudah jadi penceramah. Jadi kalau ceramah itu minimal 3 jam biasanya. Perkenalkan, nama saya Syamsul Arifin Nababan. Mendengar namanya saja pasti bukan orang Jawa kan begitu. Orang Batak, Nababan. Kalau di kampung saya, di tanah Batak sana, Nababan itu marga yang paling spektakuler. Saya katakan spektakuler karena bisa dibolak-balik. Dibaca dari depan Nababan, dari belakang juga Nababan. Itu nama muslimnya. Nama baptis saya cukup lumayan bagus juga. Bernard Nababan. Nababannya tidak boleh tinggal itu. Saya dilahirkan di daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada tanggal 10 November tahun 1966. Lahir dari lingkungan keluarga yang sangat taat beragama Kristen Protestan dari gereja HKBP. Saya katakan taat karena ayah saya itu aktivis gereja, ibu saya pun pembawa lagu-lagu kerohanian gereja. Tapi bukan lagu dangdut ya. Lagu-lagu kerohanian. Saya dibesarkan di lingkungan yang sangat disiplin beragama Kristen. Bapak Ibu tahu orang Batak itu sangat fanatik terhadap agamanya. Kami ada 7 orang bersaudara, saya anak yang ketiga. Dan saya akhirnya menjadi muslim. Kemudian adik saya 2 orang saya Islamkan sekitar 3 tahun yang lalu. Pendidikan terakhir saya di Kristen SMA, tetapi pernah sebentar
masuk ke Sekolah Tinggi Teologi HKBP Nomensen. Sayang karena ayah saya itu meninggal dunia tahun 86, sehingga kejiwaan saya waktu itu terganggu karena saya sangat disayang oleh ayah. Karena di antara anak-anak, beliau itu saya yang paling dekat kepada orang tua dan sangat menjiwai agama Kristen itu. Setelah saya masuk Islam, saya langsung masuk ke pesantren cabang Gontor di Jawa Timur sana, di Jember. Kebetulan begitu masuk Islam bisa baca Al-Quran dalam waktu 1 minggu. Alhamdulillah. Makanya saya prihatin kalau di Jakarta ini banyak saya lihat anak-anak Islam yang berumur 60 tahun tidak bisa baca Quran. Anak-anak umur 60 tahun Pak tidak bisa baca Quran. Di Jakarta banyak. Tapi kalau yang hadir ini tidak ada itu. Tidak ada yang ngaku. Bapak Ibu, apa alasan saya yang paling prinsip? Kenapa meninggalkan agama nenek moyang saya? Yang sangat saya yakini kebenarannya waktu itu. Kalau Pak Insan Mokoginta tadi banyak terpengaruh ketika beliau mendalami Alkitab, sehingga Alkitab itu merupakan sumber hidayah bagi beliau menjadi Muslim. Kalau saya sebaliknya, ayah saya itu kan dulu punya Al-Quran terjemahan Departemen Agama. Kalau Al-Quran Departemen Agama itu beda dengan Al-Quran dari Arab. Kalau dari Arab kan dari kanan ke kiri. Kalau yang Departemen Agama dari kiri ke kanan. Jadi surat Al-Baqarah itu berada di sebelah kiri. Seperti buku biasa. Beda dengan Al-Quran dari Arab. Jadi saya terbayang ada cerita teman berangkat haji. Dia beli pakaian, tulisannya dijamin tidak luntur. Ketika dia pulang ke hotel luntur, dia protes si Arab itu. Apa kata ente kan orang Indonesia. Orang Indonesia kan baca dari kiri ke kanan dijamin tidak luntur. Kami kan orang Arab dari kanan ke kiri. Luntur tidak dijamin. Kata orang Arab tadi. Kebetulan Al-Quran yang ditinggalkan ayah itu Al-Quran Departemen Agama. Dari kiri ke kanan. Lalu Al-Quran yang terjemahan Departemen Agama itu saya baca. Sangat berhati-hati apa sebenarnya kandungan daripada Al-Quran itu. Bapak Ibu, ketika saya buka awal-awal Al-Quran dari sebelah kiri, tentunya surat Al-Baqarah itu, saya di awal surat Al-Baqarah saja sudah dikejutkan. Sudah dikejutkan oleh bunyi ayat. Kalau dulu terjemahannya saja yang saya tahu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah Arabnya udah tahu saya. Bunyinya begini. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Ini peringatan juga rupanya ini. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Terjemahannya begini. Al-Qur'annya orang Islam berkata, kata Allah, kecelakaan besarlah atas orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari sisi Tuhan. Tapi Al-Quran mengatakan tidak. Alkitab itu sudah ditulis oleh tangan manusia. Diulangi lagi oleh Quran, kecelakaan besarlah atas orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah atas orang-orang dari apa yang mereka usahakan sendiri. Saya kan sebagai umat Kristiani kaget baca ayat ini. Baru lagi di awal-awal ayat 79 surat Al-Baqarah sudah memprotes Alkitab. Bagaimana tidak kaget saya? Sementara dalil yang seperti itu tidak ada satu ayat pun saya jumpai dalam Al-Quran yang mengkritisi, dalam Alkitab yang mengkritisi Al-Quran tidak ada kita jumpai.
Saya penasaran Pak, di samping kaget, penasaran, kok ini Al-Qur'annya orang Islam mendiskreditkan Alkitab, mengatakan Alkitab itu ditulis oleh tangan manusia atau oleh rekayasa otak manusia. Saya kan penasaran, apa iya sih seperti itu Alkitab? Bapak Ibu, makin penasaran saya baca, masuk ke surat Ali Imran, banyak cerita tentang Nabi Isa. Masuk lagi ke surat An-Nisa, Al-Quran malah memberikan pembelaan kepada Nabi Isa. Di saat orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu sudah mati terbunuh dan tersalib, justru Al-Quran memberikan pembelaan. Kata Quran itu, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu, kata Quran, tidak mati terbunuh, tidak mati tersalib, tapi yang terbunuh dan tersalib ketika itu orang yang diserupakan wajahnya persis seperti Nabi Isa. Begitulah kalau orang Batak pidato. Waktunya sudah habis. Boleh minta diskon enggak ini kira-kira ini? Kalau teman saya sudah membatasi Baik. Anda, maka jadi saya tambah sedikit lagi Pak, supaya tidak ngambang nanti. Ketika saya coba melanjutkan, lalu saya terbayang, karena saya kritis waktu itu. Saya tidak subjektif, saya harus objektif waktu itu kan. Apa iya sih tuduhan Al-Quran, Alkitabnya orang Kristen itu adalah buatan manusia? Begitu saya Pak penasaran, 2 tahun saya membuka Alkitab ini sampai habis ini saya baca ini. Ternyata setelah saya cerna dengan akal saya, betul juga. Ternyata pernyataan Quran itu bukan fitnah, malah fakta. Salah satu contoh, hari ini ingin saya buktikan terhadap pernyataan Quran tadi, supaya tidak fitnah begitu. Ada dimasukkan syair-syair di dalam Alkitab yang bahagian daripada kitab suci. Misalnya saya bacakan yang paling indah saja, berbicara tentang kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu, dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Saya tanya itu pendeta, Pak, kenapa Alkitab kita bicara buah dada terlalu vulgar? Apa tidak ada istilah yang lain? Kata pendeta, Pak, biarin aja nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan, katanya. Oke. Ini susah ini kalau jadi memotong terakhir, penceramah. karena ini sudah merupakan bukti, akhirnya saya pun ikhlas saya meninggalkan agama Kristen. Panjang sebenarnya, tapi karena sudah di-cut ini, saya minta tadi 30 menit. Akhirnya saya mengikrarkan 2 kalimat syahadat tanpa sedikit pun ragu terhadap agama Islam itu. Pak, tidak ada secuil pun. Akhirnya alhamdulillah, saya pun sekarang menjadi muslim yang baik insya Allah, dan saya telah mengislamkan 200 orang lebih. wah lu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Ya. Sangat singkat waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau mendengar sanggahan atau komentar atau penjelasan barangkali dari pihak Kristen. Saudara-saudara, saya sangat antusias sekali dengan pertemuan ini. Ya, saya juga agak terkejut waktu saya membaca dalam mukadimah Quran halaman 25. Ya, di dalam mukadimah Quran halaman 25, saya agak terkejut. Mengapa yang dinamakan firman Allah yang sudah ditulis itu Khalifah Utsman mengumpulkan, dan kemudian kitab-kitab ini lalu dibakarnya. Saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah ini bukan satu pelecehan ya kepada firman Allah itu sendiri? Ya, karena firman Allah itu tadinya ditulis oleh Said, ya Said, anak angkatnya Nabi Muhammad, dan kemudian disimpan oleh Hafsah, dan kemudian ditulis menjadi 5 mushaf.
Ya, setelah mempunyai bacaan yang berbeda, walaupun maknanya sama. Dan sesudah itu Utsman memerintahkan mengumpulkan lembaran-lembaran yang dituliskan sebelum itu, lalu membakarnya. Ya, pertanyaan saya, apakah ini bukan satu pelecehan ya terhadap kitab suci? Kemudian saya juga agak terkejut waktu saya membaca Al-Quran, karena menurut pandangan kaum muslim, saudara-saudara kaum muslim, bahwa Al-Quran itu menyempurnakan Alkitab. Ya, saya pikir ini kesalahan penulis atau kesalahan yang berfirman atau salah mengutip. Contohnya dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 68 dan 69. Di sana menceritakan tentang Musa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sapi. Ya. Di surat ini mengatakan sapi betina ini kuning tua warnanya. Tetapi di dalam kitab bilangan, ini paralelisasinya, bilangan 19 ayat 1 dan 2, itu di sana dikatakan merah tua warnanya. Ya. Jadi saya bertanya, karena kan lebih dulu Alkitab daripada Al-Quran. Nah, kalau di Alkitab mengatakan warnanya merah tua, kenapa di dalam Al-Quran itu menjadi kuning tua warnanya? Saya ucapkan kagum dengan Pak Yosua, yang beliau ini salah semua sebenarnya bacaan Quran, tapi nekat begitu. Saya salut dengan beliau yang begitu nekat, walaupun bersalahan semua, luar biasa. Saya sarankan kepada Pak Yosua, lebih bagus Anda memang Pak Yosua ini memperdalam lagi bahasa Arab. Anda boleh tetap dalam agama Kristen, dan tidak salah mendalami bahasa Arab itu. Karena aktivitas Anda sehari-hari kan mengajar bahasa Arab. Bagaimana mungkin nanti Anda mengajar bahasa Arab sementara Anda sendiri tidak paham itu bahasa Arab? Nanti sesat malah nanti yang lain, kan begitu. Iya. Baik. Kenapa ada koreksi Al-Quran terhadap Alkitab dan tidak sebaliknya? Karena Al-Quran itu datang yang terakhir. Lebih awal itu Alkitab. Sehingga Alkitab tidak mungkin mengoreksi Al-Quran, sebab Al-Qurannya belum ada. Logika yang sederhana, apa mungkin Orde Lama mengoreksi kesalahan Orde Baru? Mungkin tidak Orde Baru mengoreksi penyimpangan-penyimpangan pemerintah Orde Lama. Begitulah Al-Quran itu. Al-Quran datang yang terakhir. Ketika terjadi penyimpangan firman-firman Tuhan sebelumnya, Al-Quran itu kan mengakui bahwa sebelum Al-Quran datang, ada kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan oleh Allah. Itulah Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa atau Moses. Kemudian yang kedua, Zabur atau Mazmur Daud. Lalu yang ketiga, Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Jadi sangat wajar kalau Al-Quran mengoreksi fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tadi. Itu bisa dibuktikan. Pernyataan Al-Quran itu bukan fitnah, tapi fakta. Anda terima tidak itu? Tadi saya bacakan ayat-ayat yang lucu, belum dikomentari juga. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di mana yang paling prinsip, yang paling mendasar perbedaan Islam dengan Kristen? Sudut pandang kita yang berbeda hanya persoalan Yesus sebenarnya. Itulah akar persoalan yang paling mendasar. Bahwa dalam pandangan orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Sementara dalam agama Islam, Yesus itu dimuliakan. Bahkan tidak sah imannya orang Islam kalau tidak beriman kepada salah seorang nabi itu.
Tidak sah imannya orang Islam kalau tidak beriman kepada Yesus sebagai nabi. La nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita tidak pernah membeda-bedakan para nabi dan rasul itu. Perbedaannya, orang Kristen menganggap Yesus itu Tuhan. Orang Islam mengatakan dia nabi. Kan begitu. Nah pertanyaannya, kalau memang Yesus itu Tuhan, sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Karena di waktu lahir tidak Tuhan dia. Terus terang, Yesus waktu lahir tidak Tuhan dia. Di waktu masa kanak-kanak tidak pernah jadi Tuhan. Tidak ada seorang murid yang mengatakan dia Tuhan. Aneh ketika Yesus sudah mati menurut versi Kristen, oleh Paulus dan teman-temannya yang lain menganggap mendaulat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini kan lucu ini. Sehingga Yesus itu dibingkai termasuk salah satu dari unsur ketuhanan yang disebut dengan Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Untuk memudahkan orang lain memahami Trinitas itu, disederhanakan. Apakah Tuhan orang Kristen 3? Ternyata 1. Cuma beda sebutan. Maka dirubah menjadi Tritunggal. Ya, Tritunggal. 3 dalam sebutan, oknumnya tetap 1. Supaya lebih sederhana lagi, dirubah menjadi 3 in 1. Jadi diibaratkan seperti kopi Torabika lah begitu. Supaya disederhanakan. Bapak Ibu, kita bicara kepada fakta. Ini kan Alkitab. Pada saat Quran mengoreksi, wajar kan? Dan ada buktinya. Tidak ada di dalam Alkitab ini muncul keterangan dari Yesus bahwa dirinya Tuhan. Mungkin Pak Pendeta tahu, kalau dibuka Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 29, di mana ketika orang Saduki datang menghadap Yesus dan bersoal jawab, mereka bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, dengarlah hai orang Israel, bahwasannya Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita ini kan jamak, bukan tunggal. Tentunya kalau sudah kita, yang bertanya sama yang ditanya sama-sama kita di situ. Yesus juga kita. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bukan dia katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kamu saya. Enggak. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih baik, lebih utama daripada kedua hukum itu, kata Yesus. Ya, tidak ada hukum yang lebih baik daripada kedua hukum itu, yaitu Allah itu Esa, dan berbuat baik kepada sesama manusia sebagaimana kepada diri sendiri. Sehingga disahut oleh orang Saduki tadi, tepat sekali perkataanmu itu, guru, bukan Tuhan. Guru katanya. Kalau memang Yesus itu guru, tidak beda dengan orang Islam. Yesus itu merupakan sebuah jalan yang memberikan penerangan kepada umat. Tidak akan pernah sampai manusia ini kepada Allah, kepada Tuhan yang sesungguhnya, tanpa melalui Yesus. Artinya Allah telah mendelegasikan Yesus itu kepada manusia, menjadi rasul. Allah memberikan ajaran yang benar melalui Yesus. Kalau mereka tidak mengikuti Yesus, tidak mungkin sampai kepada Tuhan, yang pada gilirannya tidak mungkin masuk surga. Begitu sebenarnya. Oleh karena itu, kembalilah Pak Edi Sabto. Kalau Bapak mau kembali bertaubat, diterima Allah. Tadi Pak Edi Sabto mengatakan, apa mungkin Tuhan masih mengampuni saya? Insya Allah. Hari ini kalau Bapak siap disahadatkan, insya Allah. Allah masih akan mengampuni dosa beliau begitu. Kalau mau kembali lagi. Tapi jangan murtad lagi nanti. Nah, begitu ya. Terima kasih. Karena kita mendekati akhir pertemuan kita dan waktu tinggal 6-7 menit, tapi kita perpanjang sampai 10 menit. Baik, kami mulai dari Bapak
Dari pihak Islam, siapa mewakili? Silakan. Ada satu pertanyaan yang beredar melalui buletin-buletin, brosur-brosur bahwa Nabi Muhammad itu didoakan supaya selamat. Itu bukan doa, Pak. Itu ucapan salut. Di dalam Al-Quran dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mengucapkan salawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang beriman, ucapkan pula salawat itu kepada nabimu. Jadi salawat bukan doa. Kalau salawat itu doa, maka Allah berdoa begini, wahai aku, wahai aku. Mana itu? Oh, dia yang Allah kok. Kemudian itu bisa ditemukan dalam doa Bapak kami. Jadi Bapak harus teliti lagi membaca Bible. Doa Bapak kami begini. Makanya oleh sebab itu maka berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu bukan doa, itu salut kepada Allah. Kalau dipahami dengan doa, waduh, celaka Pak. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berarti sekarang kau belum kudus. Nanti setelah dikabulkan doa ini baru kamu jadi kudus. Nah, kalau begitu Tuhan najis dong. Na'udzubillah min dzalik. Jadi banyak pemahaman yang ini, makanya saya minta waktu benar-benar ya bagi saudara saya yang muslim, muslimah, ini jawabannya terdapat dalam Alkitab ini. Ya, bukan dalam tapi dalam Alkitab ini. Jadi mari kita hormati itu Nabi, bukan ya Allah selamatkanlah Nabi Muhammad, bukan. Itu ucapan selamat, salam. Saya ketemu dengan Bapak, selamat Pak. Itu salam. Jadi itu ya Pak ya. Jadi sebenarnya persoalannya mudah, tapi kadang-kadang dipersulit-sulit gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama kami berdua, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan diberikan kami berdua. Dan kami menyerahkan mimbar atau mic ini kepada panitia, kembali kepada panitia. Mari kita tepuk tangan untuk kejayaan Arimatea. Abadi, tak ada yang